Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Pada hari ini kita membahas sesuatu atau materi tentang GoDigi. Sesuatu yang tidak terlihat, materi tentang cyber security yang merupakan sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya bisa sangat nyata dan besar. Cyber security itu merupakan keamanan cyber. Sebagaimana tertuang dalam materi lindungi data, lindungi diri. Next. Dunia saat ini sudah sepenuhnya terdigitalisasi. Data global menunjukkan miliaran orang menggunakan internet dan media sosial. Indonesia sendiri memiliki ratusan juta pengguna internet dan koneksi seluler aktif. Artinya, ruang digital memiliki ratusan juta pengguna internet dan koneksi seluler aktif. Mengapa cyber security itu penting? Coba nih saya. Oke. Mengapa cyber security itu penting? Dalam materi dijelaskan bahwa kegagalan keamanan sistem dan data sensitif berdampak pada kerugian finansial, gangguan operasional, kerusakan reputasi lembaga, bahkan bisa berdampak pada karir dan posisi pegawai. Coba tadi boleh. Nah, ini yang tadi ya, coba next lagi. Ke bawah. Lagi. Ini threat. Mengenai tentang threat, ancaman itu nyata, yang merupakan threat, vulnerability, dan risk. Dalam materi ini dijelaskan beberapa istilah penting, yaitu yang pertama threat, yang merupakan ancaman, vulnerability atau yang merupakan celah atau kelemahan. Sementara untuk risk, risiko akibat ancaman memanfaatkan celah. Dan celah itu bisa berasal dari 3 hal utama. Coba Oke. Terkait dengan human hacking dan social engineering, serangan modern lebih banyak menargetkan psikologi manusia, bukan hanya sistem. Nah, itu arti dari kata-kata yang ditampilkan itu. Bentuknya bisa berupa email phishing, SMS phishing, telepon palsu, spear phishing, file APK berbahaya, undangan palsu, update tarif bank palsu. Modusnya sederhana, bisa membuat panik, membuat orang penasaran, membuat merasa penting, membuat menjadi tergesa-gesa. Coba next lagi, bawah. Yang tadi yang penjabarannya, coba next lagi. Terus next. Coba inilah ekspresi orang polos kalau di interview. Ini kenapa ditampilkan kayak gini? Ini ekspresi ketika kita menerima pesan-pesan yang berupa email phishing, SMS phishing, telepon palsu,
dan lain sebagainya. Coba next. Nah, ini. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, jenis data yang harus kita lindungi yang pertama data umum, yaitu nama, NIK, alamat, nomor telepon, dan email. Sementara untuk data spesifik, data kesehatan, biometrik, genetik, catatan kejahatan, data keuangan pribadi. Nah, ini dia jawabannya. Coba next lagi. Oke. Nah, jika data itu bocor, bisa digunakan untuk penipuan, bisa untuk pencurian identitas, bisa untuk manipulasi finansial, dan sanksinya tidak main-main. Tadi itu ada di atas itu terkait dengan denda administratifnya bisa mencapai 2% dari revenue, bahkan ada sanksi pidana. Artinya, keamanan data bukan sekedar etika, ia adalah kewajiban hukum. Coba next. Lagi. Terus. Ini tahu lah ya kan. Terus lagi next. Lagi. Terus traffic anomali. Terus lagi. Terus. Nah ini, oke. Terkait dengan SOC atau Security Operation Center, solusi dari reaktif ke proaktif. Materi ini menjelaskan pentingnya membangun sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal, meminimalisir dampak finansial, coba next ini, memprioritaskan insiden, dan patuh terhadap regulasi. Disinilah peran SOC itu. Yang pertama berfungsi untuk memonitoring, menganalisis, mendeteksi dan merespon insiden secara cepat. Coba next lagi. Terus lagi. Terus lagi. Terus lagi. Lagi. Terus. Lagi ke bawah. Oke, ini aja dulu. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu mulai dari hal yang sederhana. Ketika kita menerima file-file seperti itu, jangan klik link mencurigakan. Nah, misalnya ada file APK itu seperti undangan apa segala macam, jangan diinstal atau diklik. Ketika kita mengkliknya itu, nah itu biasanya ada muncul OTP. Nah, OTP itu jangan kita bagikan ke siapapun. Terkait dengan data-data pribadi kita, kalau bisa gunakan password atau data kata sandi yang kuat dan unik, yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Nah, selanjutnya apabila ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, segera kita laporkan. Kita laporkan kemana? Pertama, coba kita hubungin kalau dia dari WhatsApp, ada nggak di situ call centernya? Atau tentang ada OTP yang bersumber dari mobile banking kita. Nah, itu coba kita hubungin dari pihak perbankannya. Ketika ada OTP seperti itu, bagaimana respon yang harus kita lakukan?
sebelum kejadian yang menimpa kita, ada kalanya kita lebih waspada dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Mungkin kira-kira ada pertanyaan yang mau disampaikan? Izin Pak, itu kan tadi ada materi tentang phishing ya Pak. Phishing. Ya, phishing. Itu perbedaannya apa Pak ya? Perbedaan dari kedua istilah tersebut Pak. Oke. Apa perbedaan phishing dan spam phishing ya? Kalau phishing itu dia hanya bersifat umum dan massal terkait permasalahan itu. Sementara untuk spam phishing itu lebih ke target dan dipersonalisasi untuk individu atau organisasi tertentu. Nah, seperti itu dia perbedaannya. Yang tertentu dia lebih spesifik lah. Ada lagi? Saya mau bertanya Pak, apa yang pertama kegagalan keamanan cyber bagi organisasi? Nah, ini agak seru nih terkait dengan organisasi kan atau corporate lah kan. Dampak utama kegagalan cyber bagi organisasi itu dampaknya mungkin cukup banyak ya. Yang pertama itu terkait dengan kerugian finansialnya, itu akan berdampak dengan adanya kegagalan keamanan cyber. Nah, yang kedua, terganggunya operasional. Apabila misal nih kita punya database atau server kita itu diacak-acak atau lagi kena virus lah, otomatis kan sistem kita down, kita turun, kita matikan, dan itu bakalan terganggu terhadap operasional kita, khususnya yang ada di kebun-kebun juga. Nah, yang ketiga itu tentang reputasi kita pasti, image kita pasti, pandangan dari stakeholder. Nah, kenapa nih perusahaan kita bilang lah sekelas PTPN kok bisa kebocoran data, bisa servernya dibobol gitu. Nah, itu pasti jadi kurangnya atau kerusakan reputasi perusahaan. Nah, yang terakhir itu terkait dengan risiko dan sanksi hukum. Mungkin itu beberapa jawaban terkait dengan dampak utama kegagalan keamanan cyber bagi organisasi. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kata kuncinya apabila kita menerima hal-hal seperti yang kita sampaikan tadi, segeralah kita laporkan. Mau itu OTP terkait perbankan atau tentang akun-akun belanja online apa dan lain halnya, itu segera kita laporkan ke call centernya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.